ibaratnya ketika apa? Ketika package kontainer tadi udah jadi, ya itu kayak Kevin install SSH, misalkan apt install SSH. Ini kita bayangkan kita kan ada SSH nih, SSH kan tinggal misalkan dari repo kan. Iya, dari repo doang, iya. Nah, nanti goalsnya gini. Itu aja. Kita nginstal satu servisnya itu adalah layanannya Kevin. Surat, ada PHP, ada database-nya, itu jadi cuman jalanin satu perintah, anggaplah apt install bla bla bla, itu udah ke deploy aplikasi web apps-nya tadi. Nah, kan contohnya cuma install Docker doang berarti ya? Contohnya seperti itu kan? Jadi kan ibaratnya web app tadi kan berjalan di kontainernya ini Docker. Iya, betul. Nah, jadi makanya tadi contoh nih, gue share screen deh. Gue share screen. Boleh. Gue share screen. Udah sempat baca-baca kan dengan teknologi Docker kontainernya? Udah sih, Pak. Contoh ya, ini public repository si Docker itu ada di Docker Hub, Pin. Ibaratnya tadi nih kumpulan image dari Linux, kan ada repository itu ada macam-macam. Nah, kalau kumpulan repository dari Docker itu ada namanya Docker Hub. Jadi ntar goalsnya deskripsinya lu naruh image, naruh package ke dalam repo sini Docker Hub. Jadi ketika mau di demoin, kita cuman nge-pull, narik. Oh iya. Kita pull dari reponya ini, habis di-pull di run. Nah, pas nge-run apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh web apps-nya Kevin udah jalan semuanya. PHP-nya jalan, web servernya jalan, database-nya jalan, gitu. Oh, ini jatuhnya kayak KMV gitu ya, KMVP, KFMM ya, KVM ya, kayak gitu ya bukan? Modelnya kayak gitu bukan sih? KVM-nya itu sebenarnya tuh miripnya kayak KVM itu sebenarnya di sisi Docker-nya menjalankan satu buah aplikasi di atas Docker. Oh iya, kayak gitu. Virtualisasi. Tapi kalau konsepnya kalau yang tadi ngedeploy langsung jalan, ya kayak kita ngejalanin aplikasi aja. Ya sebenarnya sama sih ngejalanin aplikasinya di si Docker-nya tadi kan, di kontainer tadi kan. Iya. Ya jadi kira-kira gitu. Nanti ntar arahnya dosen kan minta keamanan ya. Ntar dijelasin aja, kebetulan Docker ini emang kemarin kan gue udah bilang dia itu sistemnya terisolasi. Iya. Jadi ibaratnya setiap kita ngedeploy kontainer itu terpisah sama kontainer lain. Misalkan Kevin kan bikin web apps-nya surat nih, satu kontainer katakanlah. Bukan satu kontainer tuh. Satu package bisa jadi ada 3 kontainer, Bin. Apa aja tuh? Ada web server, PHP, web server, ada PHP, database. Nah, ketiga apps ini itu tuh nge-link tapi beda kontainer, Bin. Nah, ini udah masuk ke dalam keamanan security-nya. Gitu. Terisolasi nih. Ntar dikembangin aja nih. Contoh nih, gue udah pernah bikin satu buah package, katakanlah package-nya Docker tapi untuk ngejalanin MikroLatik. Contohnya kalau di web aplikasi itu kayak framework gitu ya, iya nggak sih? Kalau di web apps yang mana nih yang framework nih, yang Kevin maksud? Contohnya kayak di ini Laravel gitu ya nggak sih? Jadi kayak frameworknya nampung semua ininya kayak komposernya, kayak apanya gitu, ya nggak sih? Kayak gitu kan? Tapi ini versi jaringannya lah gitu ya. Nah ini contoh nih, gue nggak ada ini sih di di laptopnya nggak ada Dockernya. Ntar Kevin install Docker, terus katakanlah kita pengen nge-pull salah satu apps. Ini kan di Docker HP kan tadi gue bilang kumpulan package ya, katakanlah SSH atau Nginx atau Apache, kita cari Apache ya, Apache. Yang keluar HTTPD nih. Nah, HTTPD ini web server Apache nih. Betul. Nah, ini kalau misalnya kita deploy di Docker, bentar.
Nah, tinggal gini dong perintahnya, Docker pull httpd, kelihatan nggak? Kelihatan. Terus ditaruhnya di mana tuh? Ditempel konfigurasi di Docker. sintak Linux-nya. Di Linux kita. Jadi ada Linux. Linux itu kita Iya. install Docker mesin. Iya. Linux kita install Docker mesin. Dan Docker mesin itu bisa menjalankan banyak kontainer. Nah, harapannya kan web apps-nya Kevin masuk di kontainer itu. Nah, ini salah satu. Oh, jadi iya. Udah kebayang sedikit? Udah kebayang jatuhnya lebih ke arah ada server di dalam server lagi gitu ya untuk keamanannya Nah, gitu ya. jadi server host, ada host server, Iya, ada betul. host server. Host server ini menjalankan Docker gitu. Ibaratnya ada satu komputer menjalankan satu KVM atau hypervisor. Betul. Nah, hypervisor-nya itu menjalankan banyak VM kan, kalau virtual machine itu ada VM ya, guest VM. Betul. Nah, kalau di sini kita nggak pakai guest VM, karena seluruh resource OS udah ditampung oleh host komputer. Nah, di sini kan host komputer laptop Kevin di install Linux kan? Betul. Nah, Linux Ubuntu-nya Kevin di laptop tadi itu tinggal Kevin install Docker. Habis install Docker, udah jalanin kontainer. Ibaratnya kontainer ini kan VM nih, tapi kita nggak perlu buat VM. Yeah. Karena seluruh resource sistem operasi udah diambil dari host laptop. Jadi sistemnya sistem share gitu. Nah, baru jadi di atas Docker tadi, di atas Docker mesin, tinggal Kevin jalanin topik skripsi Kevin, yaitu surat dengan 3 kontainer tadi kira-kira. Kemungkinan kalau ada tambah lagi, ya kalau tadi kan kita bayangkan ada web server nge-link ke database nge-link ke PHP gitu. Nah, ini akan di package menjadi satu kesatuan, namanya image Docker gitu. Contoh ini image. Ini adalah salah satu image. Namanya HTTPD. Image HTTPD ini kita pull ke dalam Docker mesin kita run, udah jadi Apache dia. Gitu. Oh, untuk sintak itu tinggal jalanin di Dockernya gitu kan? Maksudnya kita ada install Docker, abis itu kita jalanin Dockernya, terus kita run doang di Dockernya itu kan? Iya, kita run doang, udah jalan Apache-nya. Jatuhnya ini ke arah biar lebih security-nya gitu ya? Iya. Jadi kayak ada honeypot gitu nggak sih jatuhnya? Iya. Ada honeypotnya gitu. Security-nya tuh karena dia terisolate. Apache jalan nih. Terus kita install lagi nih Postgres katakanlah ya, Postgres SQL atau MariaDB gitu. Betul. Kita install lagi nih. Itu terpisah, Pin. Kalau misalkan Kevin kayak biasa, install Linux langsung install Apache, MySQL, itu kan satu kesatuan di Linux-nya. Betul. Ini terpisah per kontainer. Kontainer web server, kontainer Postgres. Gimana koneksinya? Ngelingnya gimana itu caranya? Nah, itu ngelingnya nanti Kevin main Docker Compose. Ada istilah namanya Docker Compose. Docker image. Nah, ini lambangnya tuh gurita. Ibaratnya nih kita Dockernya nih. Ini yang gurita adalah kontainer Kevin. Kebayang nggak? Ini web server nih. Ya. Ini Postgres. Ya. Ini apa lagi tadi? PHP. Dan mungkin dengan service lainnya ya. Itu diikat menjadi satu, Pin. Di-link. Diikat menjadi satu dengan Docker Compose ini. Baru deh service Kevin tuh semuanya jalan up. Gitu. Jadi yang pengikat itu si Compose ini ya? Iya, pengikatnya si Docker Compose ini, dia nge-link ke sana gitu. Jadi pas klien end user atau klien ngakses surat ya, aplikasi web surat, itu udah si bar itu udah satu kesatuan, padahal di balik layarnya itu terpisah. Oke. Nanti, iya, paham.
gitu. Nanti keamanannya biar ini ya, biar keamanannya kalau dia nyerang web contohnya nyerang web server doang, tapi database-nya nggak kena gitu, contohnya kayak gitu ya, mungkin kayak gitu ya. bisa gitu kontainer. Sebenarnya nggak hanya terisolat aja ya security-nya. Sisi security lainnya ada. Contoh, mon point dari Docker-nya itu diakses hak permission itu dikasih berapa ya? Hanya read apa? Ya itu ada akses grupnya berarti, ada AP-nya ya? Ada akses grup untuk setiap mon point-nya konten, mon point-nya Docker kalau nggak salah itu dibikin secure lagi. Nah di sini berarti Kevin harus banyak literatur nih, baca Docker. Tapi gampang kok Pin, Docker serius. Gue juga pemula sama di Docker, coba nyari bacaan aja, kayaknya gampang. Cuman perintahnya kalau udah jalan nge-pull, nge-push, nge-run gitu. Serius nih? nge-push di sini, nge-push di sini kita masukin ke public repo-nya Docker Hub tadi nih. Kenapa banyak aplikasi di Docker Hub? Karena banyak kontributor yang nge-push image dia ke sini. Gitu. Artinya nanti Kevin akan buat akun di Docker Hub. Jadi saya buat contohnya saya buat saya jalanin Docker dulu, habis itu saya install service-service-nya, habis itu diikat di Compose, habis sudah diikat di Compose semuanya, baru di-upload ke Docker Hub. Betul. Gitu ya. Jadi Kevin jadi kontributor lagi. Nah, jadi udah install Docker, udah dijalanin web server, PHP, MySQL atau Postgres, udah dijalanin Docker Compose, terus Kevin tinggal di push di sini. Nah, ntar kalau orang mau antar UI ya, katakan UI kan mau implementasi di UI kan? Antara bukan implementasi bukan di UI sih, di ini sih di Mabesat sih jatuhnya. Saya kan magang bukan di Mabesat gitu. Ya udah. Nanti di pas ini kan ibaratnya ngopreknya di laptop Kevin nih di rumah nih. Ketika udah nge-push ke Docker Hub, ntar di Mabesatnya itu tinggal nge-pull aja. Jadi tinggal kalau contohnya kalau saya udah buat contoh di Linux saya nih, terus ketika saya mau migrate ke server aslinya atau mini PC-nya itu tinggal install Docker Hub-nya doang apa gimana? Apa harus Docker Hub nggak diinstal? Docker Hub nggak diinstal. Docker Hub itu ibarat repository Linux di mana kita cuma nge-link misalkan ubuntu.com/ gitu-gitu. Oh iya, berarti ntar ketika itu saya harus install Docker-nya dulu, baru Docker repository saya berarti jatuhnya ya. Nah, jadi itunya doang ya. Di Mabesat install Docker, terus ngambil image-nya Kevin, cukup login ke Docker Hub Kevin. Terus? Udah, abis itu ke pull deh. Docker pull apa gitu. Abis Docker pull udah ditarik kan image-nya kan. Setelah ditarik udah tinggal Dockeran, jalan deh. Dockeran dengan perintah apa, min t, min a, min name gitu-gitulah. Oke. Paham. Oke, paham. Berarti saya sekarang tuh coba pelajari dulu Docker dulu kali ya, lebih kayak detail dulu, baru besok coba implement. Jujur nih ya, komputernya dibawa sama saya ini. Sebenarnya nggak harus di komputer itu untuk belajar ya, komputer manapun. Iya, maksudnya kemarin kan saya nggak minta sih, dia ngasih tahu nih lu mau bawa nggak komputer servernya gitu, komputer bukan komputer server sih jadinya mini PC gitu, mini PC yang jadi jalanin web server. Saya boleh aja sih untuk kayak coba implement langsung gimana sih, apa cache-nya beda apa sama kan gitu kan. Saya kan sebelumnya di virtualisasi, nah kayak gitu. Sebenarnya gini Pin, lu bilang gini deh ke dosennya. Nggak tahu nih kalau emang dosennya agak strict nggak didengar. Iya. Untuk PKL ini kan jatuhnya PKL ya. Betul. PKL nggak apa-apa ngedeploy-nya itu hanya di Apache. Cuma dia bilang Pak, tapi untuk deskripsi saya untuk ngomongin security nanti saya akan ubah, saya akan running di Docker Pak gitu. Jadi berarti saya ngajuin ke sidang PKL itu contohnya kayak ngedeploy web server dengan Docker gitu aja kali ya. Ya kalau kalian didompleng ya, misalkan laporan PKL sama skripsi relate, nyatu langsung Docker. Cuma kalau misalkan berkembang, misalkan laporan PKL hanya install web apps-nya itu di Apache gitu, di Linux nggak pakai Docker misalkan.
Itu kemarin gue ditolak. Itu kemarin gue ditolak. Lu nge-bridging lagi, Pak, tapi nanti di skripsi saya pakai Docker, Pak, gitu. Emang tetap ditolak? Asli kemarin gue kan kayak gitu ya, Pak. Mungkin saya kan untuk sidang PKL-nya saya cuma dapat ilmunya atau implementasinya suruh pakai web server doang. Nah katanya coba dikembangin lagi, jangan di pembangunannya aja gitu. Coba ke arah security-nya gimana sih? Contohnya kayak DNS-nya, apakah bisa gampang dihubung? Kan gue bilang, gue bantah lagi kan, gue statement lagi, Pak, kan ini web servernya ini jalannya di internal, jadi nggak main keluar gitu loh, cuma intranet doang mainannya gitu loh, cuma satu segmen doang gitu loh. Ketika dia keluar itu nggak bisa, jadi ketika di luar udah beda segmen lah gitu, karena kan gue buat network itu network privat gitu, gue bilang. Nah dia bilang dia tahu, kata dia kan dia juga orang jaringan juga soalnya kan, dia tahu saya juga kayak gitu, tapi anjing gue dapetnya orang jaringan juga kan gitu, gue bilang bangke kata gue. Nah gue setelah itu bantah, ya saya tahu itu bisa emang kayak gitu, itu termasuk ke arah security-nya, tapi lebih ditekankan kayak ke arah servernya itu security gimana sih, kayak di bagian web servernya nih untuk ngatasi serangan dari luar supaya nggak terjadi attacker ke dalam server ente itu gimana gitu loh, ke arah kayak gitunya sih katanya, lebih ke arah antisipasi apabila ada serangan dari luar terus masuk ke web server gitu. Udah ngomong gini belum? Nanti di implementasi saya pasangin DMZ, Pak. Udah bilang gitu belum? Belum sih. Bilang yang penting ada keamanannya sih. Ya. Nanti saya pasang rule DMZ firewall, Pak, gitu. Untuk security-nya. Oh, kalau itu belum sih, kemarin tuh pure gue baru ngebahas kayak gue ngerancang, gue ngebangun jaringan loh gitu, tapi kata dia ya, coba kamu cari lagi keamanannya gimana gitu ya. Kemarin kan keamanannya gue belum kasih tahu kan ke di mananya gitu kan. Makanya gue bilang kalau pakai firewall gimana Pak? Kalau firewall standar sih saya tolak gitu katanya. Kayaknya lebih ke arah biasa aja kalau firewall standar doang gitu katanya. Waduh, kata gue kacau. Nah itu yang gue jadi problem itu kemarin, makanya gue ini dosen masuknya PNJ sekarang lo ya, bukan CCIT lagi ya? Iya PNJ, bukan, jadi masuknya PNJ, jadi kayak lanjutan dari CCIT gitu. Nah itu problemnya, makanya gue bilang nanya ke lu tuh gimana ya, keamanannya gimana ya, apakah kemarin gue coba tawar pakai firewall biasa nggak mau gitu loh. Nah kira-kira apa ya Pak gitu? Ya udah, tadi kan gue udah kasih usulan, kalau emang dia tetap nggak mau dosennya ini nerima web servernya hanya diinstal di Linux yang menjalankan web server gitu kan, udah dikreasikan, Pak, ini saya ada teknologi tambahan, Pak, gitu. Oke. Berarti teknologi tambahnya kayak DMZ ininya, firewallnya gitu ya? Boleh, bilang saya pakai DMZ firewall. Ini masih firewall standar misalkan nih. Ini masih firewall standar, saya nggak mau. Ya udah, saya mau deployment di container, Pak, gimana? Oke, kayak gitu ya. Contohnya saya berarti ngajunya besok kayak kalau misalkan di firewall DMZ-nya ditolak, berarti gue ngajunya kayak Pak, saya coba deploy semua web service yang ada di container. Ya, maksudnya service server saya deploy ke container Pak, supaya lebih keamanannya lebih terjamin gitu. Karena kan tiap service itu punya kamarnya masing-masing, nggak dijadiin satu gitu. Gue bilang gitu kali ya. Isolasi gitu. Ya, boleh. Kan, maksudnya kan boleh kayak gitu ya? Boleh. Berarti masalah ini dosen gue tuh orang jaringan, jadi tahu betul gitu loh. Ya soalnya gini, kalau emang mau ngambil description tentang kontainer itu juga masih belum banyak setahu gue. Iya, maksud gue begitu. Maksud gue kan, nih Pak, saya mau deploy sebuah Docker untuk nanganin pokoknya nampung service-service si web browser itu ke dalam virtualisasi yang mana yang dikelola oleh Docker itu, gue bilang gitu kali ya. Nah itu saya mau ngangkat itu untuk sidangnya, untuk deploy-nya doang, tapi untuk lebih lanjut dari Dockernya mungkin nanti ketika deskripsi gitu kali ya. Ya. Jadi jatuhnya gue cuma ngedeploy, sekedar tahu ngejalanin Dockernya itu di Linux itu gimana untuk servernya gitu. Ntar pengembangan lebih jauhnya deskripsi gitu kali ya, lebih tepatnya. Berarti lo hanya ntar di sidang laporan perkenalan basic tentang Docker container gitu kan? Mungkin ya, karena kan gue bilang kan kemarin gue karena ditolak di bagian web server yang lo bilang sebelumnya tuh ditolak tuh. Nah terus buat alibi lagi tuh Pak, kalau ditambah firewall gimana Pak?
Kalau firewall doang sih kayaknya kurang deh karena udah banyak yang make. Aduh kata gue ini kan setelah gue pikir-pikir Udah bilang lagi gini, Pak, firewallnya saya nanti mau pakai ini Pak, artificial intelligence Pak. Jadi serangannya pinter Pak. Kalau ada yang nge-hack, langsung bisa, oh bagus. Gue pusing. Saya suka. Itu udah pasti diterima, Pin. Tapi gue nyeklenger, gue kagak tahu kan AI-nya gimana. Saya bakal bikin firewall-nya ini pakai AI Pak gitu. Gue kagak tahu E-nya apa, kan gue belajar kagak di sana. Ya udah gitu aja ya, kebayang kan? Itu sih. Kebayang. Jujur, gue sompret banget kenapa gue dapat dosen pembimbingnya orang jaringan gitu, ahli jaringan, jadi dia tahu seluk buluknya lah gitu. Aduh kata gue, makanya oh iya gue punya temen orang jaringan juga nih. Ya udah kira-kira gitu aja. Gue untuk countermeasure dari dia doang gitu kan. Itu arahnya udah countermeasure dari dosen gue gimana gitu kan. Arahnya nanti ke cloud sih. Iya, ke arah cloud computing kan kayak. Ntar lu kalau misalkan udah belajar itu boleh. Udah belajar kontainer bisa jadi nih. Ntar lu karena ini kan belum belajar Docker ya, baru pengen kenal kan? Betul. Nah lu pelajaran kontainer, ntar lu bisa ambil dua pilihan nih. Yang banyak itu pakainya Docker, Rin. Tapi sekarang muncul lagi teknologi kontainer yang fresh nih. Bisa jadi di sini belum ada nih yang jadiin skripsi. Kalau emang lu masih dikit lah. Namanya Podman. Nih gue tunjukin ya. Gue belum tahu. Kalau Docker sih gue udah tahu, tapi kalau untuk Podman gue belum tahu. Nah ini baru, namanya Podman. Nah ini lebih ringan lagi. Kalau Docker kan bentuknya paus, kalau ini bentuknya marmut gitu. Atau apa ya yang muncul di tanah? Oh, berang-berang ya? Berang-berang, betul. Nah, berang-berang. Nah ini keunggulannya Podman lebih ringan. Docker ini kan katanya kontainer ini ringan. Muncul lagi kontainer baru, ini lebih ringan dari Docker. Terserah, lo sekarang mau ngambil yang mana, gitu aja. Intinya lo pelajari. Paling gini aja. Paling kalau enggak untuk sidang PKL ya gue ajuinnya gini, analisis perbandingan antara Docker sama Podman kali gitu, bisa kali ya? Karena kan terserah. Gue udah kasih usul. Oke. Ya maksudnya ya kemarin pas yang gue lihat dari teman gue yang udah PKL, maksudnya udah lulus duluan kan, gue kan jatuhnya kan kayak apa jeda setahun gitu kan. Nah dia tuh kayak ngambilnya itu ke arah virtualisasi apa namanya? Yang ke ini VMware tuh apa namanya, Pacman. Bentar gue cek dulu. Gue ada contoh dari dia. Dia kayak untuk sidang PKL cuma untuk menganalisis perbandingan antara bentar gue cek. Berarti masuk tuh. Berarti lu bandingin antara Docker dan Podman. Iya, maksud gue di pas sidang PKL gue bilang gini, analisis perbandingan antara Docker dengan Podman, tapi yang saya angkat adalah Docker gitu, gue bilang gitu. Tapi Dockernya itu Docker kayak deploy-nya doang gitu loh. Maksud gue begitu. Jadi kayak ada perbandingan nih, contohnya. Analisis kontainer sih lebih tepatnya. Iya, analisis kontainer ini jadinya kayak gini nih. Dia bentar. Gua share screen dulu nih. Oke. Ntar gue cuci tangan dulu bentar ya. Siap. Lu habis makan apa gimana? Baru mau. Oke. Ini jadi gini, Pak, nih saya lihat nih. Dia kemarin sidang PKL dia ngambilnya kayak gini nih. Nih. Udah kelihatan belum? Udah. Ini analisis perbandingan antara VMware dan OpenStack, tapi dia ngambilnya itu bukan VMware, jatuhnya kayak OpenStack-nya gitu, virtualisasinya pakai OpenStack. VMware dan OpenStack. Iya. Ya lu boleh tuh analisis itu. Jadi gue ngarahnya kayak analisis perbandingan antara Docker dengan Podman, tapi yang gue angkat analisisnya itu adalah Dockernya dong, Podman-nya. Podman-nya aja gue belum tahu, Docker aja baru tahu dari udah 3 bulan lalu udah tahu. Nanti itu boleh jadi bahan bacaan gue tuh, ntar yang lu buat kirim ke gue aja deh. Ya, ntar buat bahan. Boleh. Jadi gue juga ada perbandingan gitu. Ada hasil bandingan si Docker sama Podman tuh kayak gimana. Betul. Kembangin aja. Udah kebayang kan? Udah kebayang nih, contohnya nih dia di bab 3 itu dia kayak ngebandingin antara kalau VMware dengan OpenStack. Kalau OpenStack itu
dia free, maksudnya ya nggak bayar lah, kayak jatuhnya kayak VirtualBox tapi secure-nya gitu loh, kayak kandidat kuatnya untuk sama VMware, nah kayak gitu contohnya kayak gitu. Terus di OpenStack tuh bisa 2 virtualisasi sekaligus gitu kan, contohnya kayak gitu. Terus dia kalau OpenStack juga perbandingannya dia ada storage itu ada pengembangan terbaru itu namanya Cinder untuk storage-nya kayak gitu. Terus kalau OpenStack juga Neutron, gue nggak paham betul sih, pokoknya intinya ngebandingin gitu loh. Ya bagus ya, dibandingin tuh Docker sama Podman. Bisa kali ya? Bisa lah, itu kan fresh. Boleh. Levelnya bukan level SMK. Hah? Iya maksudnya. Level SMK. Gue kemarin tuh maunya pengen aman gitu loh Pak. Maksudnya kan kayaknya web server enak nih, gue bilang kan, apalagi di sini kan dia minta terserah gue kan, karena kan dia yang penting web apps-nya itu jalan. Gue bilang oh ya udah, gue bilang gue ngembangin aja servernya untuk ngelola si web apps-nya itu supaya nggak jalan di SAMPP doang gitu. Gue bilang biar lebih aman lah. Gue bilang oke, boleh Pin, lu mau spek komputernya gimana? Yang standar juga nggak apa-apa sih Pak. Terus dikasihnya laptop, coba kasel. Awal gue minta ini kan PC dia, PC teman gue yang di sono kan. Ini Pin, PC gue aja ditumbal deh, nggak apa-apa deh untuk jalanin web apps-nya. Sekalian gue juga ntar belajar. Terus temennya nyeletuk, dah ini pakai ini aja nih, mini PC aja nih, anjir. Wah tuh, case baru kata gue. Suruh pakai dia ada laptop baru sini, tapi laptop kayak laptop lama, speknya tinggi gitu loh. Laptop HP Latitude gitu. Biasa kan kayak ini kayak gitu kan modelannya. Nah, dikasih itu gue, lu bisa nggak buat kayak 2 virtual gitu? Gue bilang aja emang bisa sih, gue bilang. Tapi ntar gue jalanin di Ubuntu. Gue bilang jalanin ini di Ubuntu ya. Kontainer itu nggak berat. Iya, gue tahu di Visual Studio juga udah ada Docker. Iya. Nah, gue bilang kayak gitu ke itu, ya udah, lu mau bawa atau enggak? Gue bilang ya udah gue bawa deh, gue coba install Ubuntu-nya dulu aja, gue bilang gitu. Ntar untuk pengembangan besoknya ya paling gue coba install service-nya. Nah, ketika besok gue datang sono ya gue bilang aja, mungkin gue alibi lagi kan, mungkin ada perubahan perubahan jalur, gue bilang gitu, karena kan gue kemarin dapat saran dari lu gitu kan. Pali lah, dia juga ini mantan diklat juga di situ. Namanya Gilar. Gilar nggak ada di kelas apa, pokoknya Gilar namanya. Terus dia bilang ya udah boleh. Kelas di Kemhan juga, itu gue dapat channelnya di situ gara-gara dia, terus lolos kan. Gue kaget kan, sejak kapan mahasiswa dapat di magang di situ, gue bilang kaget juga gue. Pernah ikut kelas apa aja? Kelas ini programmer dia dia kan emang pure bagusnya di programmer ya. Nah, dia nginvite gue tuh, dikira gue tuh bisa programmer kan, karena dari kelihatan ngajarin orang tuh gue nggak terlalu nuk banget lah gitu. Ya, gue sih bisa aja. Terus dia bilang kan kemarin pas gue ketemu ke sono kan, awalnya gue nggak ada ngomongin server ini. Gue bilang, gue awalnya dia ngomonginnya, lu bisa ngedeploy ini kan web aplikasi. Ya gue bilang sih bisa aja, karena kan ngajak temen gue yang orang programmer juga kan. Ya udah bisa. Akhirnya yang web aplikasinya gue cantumin ke temen gue aja, supaya ntar di sidang PKL sama skripsinya biar dia aja gitu loh, biar nggak ganggu gitu loh. Nah, sedangkan gue bilang ke dia, gue kayaknya ngedeploy ininya aja di servernya deh, karena kan kalau suatu web aplikasi kalau nggak ada servernya itu takutnya riskan. Gue bilang gitu kan, riskan kenapa-napa gitu kan, riskan kayak dia ada masalah atau apa kan ya. Wassalam, gue bilang gitu. Ya udah kata dia mah ya udah doang. Kesel banget gue, nggak kasih saran, nggak kasih apa-apa. Dia bilang ya udah, anjing. Kata kacau orang sana juga. Kamu udah sampai mana, Pin? Udah sampai sini Pak. Oh itu apa ya? Udah buset, pada awam gitu kan, untuk soal server dia pada awam gitu kan. Oh ya udah, ini kayaknya kesempatan bagus nih untuk gue hajar gitu. Gue bilang ya udah. Nah makanya gue minta saran ke lu tuh. Gue bentuk nih kemarin web server udah jadi nih, tapi dari dosen pembimbing gue nolak itu karena itu ecek-ecek lah untuk seorang mahasiswa gitu kan, cuma untuk instalasi server sama ngerancang bangun server tuh kayak ecek-ecek aja gitu, kayak lebih ke arah SMK kata dia, maksudnya ke arah sekolah menengah lah. Nah coba lu deploy lagi, atau lu coba cari tahu lagi atau gali lagi tentang keamanannya, atau enggak lebih ke arah security-nya aja lah gitu kan, karena kan kalau untuk bangun doang mah SMK juga bisa gitu ya. Anjir, gue tuh ditusuk begitu kan. Oh iya,
Pak, coba kalau saya tambah firewall-nya gimana Pak untuk apa? Contohnya kalau dia mau ngeping apa kayak orang lain bukan akses kontrol dia nggak bisa akses, dia bilang. Jangan, itu udah juga terlalu gampang katanya. Anjir, gue pusing itu. Udah bilang kayak gitu, gue udah alibi kayak gitu kan. Aduh, apa ya kata gue. Ya udah gue minta, ya udah Pak, ntar saya coba kasih tahu Bapak lagi deh judulnya kalau emang udah ada yang terbaru, gue bilang kan, karena dia tolak kan, gue bilang. Nah, makanya gue lapor ke lu, nih Pak gimana Pak, gue web server ecek-ecek gak ada ditolak, maksudnya ditolak katanya, terlalu gampang lah seorang mahasiswa kayak gitu gampang. Ya terus ya gue ke lu tuh, gue juga udah sebelum lu ngasih tahu Docker, gue udah install Docker tapi gue nggak ngerti itu Docker tuh apa gitu kan, gue bilang kenapa harus ada di mana di sebuah web aplikasi kan, gue di Visual Studio gue tuh ada tuh ekstensinya Docker, nah itu gue nggak tahu Docker tuh apa, tapi gue install aja, kayaknya orang-orang pada ngomongin banyak tuh Docker, gue bilang gitu sebelum gue ke lu kan, maksudnya gue kayak kepo dikitnya apa ya, kok ada di tiap web apps gitu ada Docker gitu, gue bilang. Nah itu gue bingung tuh. Terus lu ngasih tahu tuh. Karena emang ke depan arahnya semua yang gue lihat tuh kontainer sih. Lu main AWS, lu main apa ya? Pokoknya raksasa cloud itu pasti ada kontainer ya, Pin. Oke. Boleh tuh, boleh karena kan Docker juga gue lihat dari teman-teman gue sih gak ada yang ngangkat sih ke arah, dia lebih ke arah kayak nganalisis kayak apa ya, contohnya kerentanan di web jodoh. Nah itu kan dari pendengaran gue sih kayak mainstream banget kan, karena kan web kayak gitu kan ya sama aja sih kayak web biasa kan, gue bilang gitu kan, aplikasi biasa, cuma vulnerability-nya kalau di itu lebih rentan, maksudnya di mana di aplikasi jodoh itu kan, gue bilang karena kan nggak ada keterbatasan apapun kan gitu. Nah gue nyari yang unik, ya, maksud gue unik tapi nggak bikin gue tricky gitu, trickynya tuh nggak bisa yang nggak bikin gue nyusahin bertahun-tahun gitu kan, gue bilang apa ya, terus gue nanya lagi tuh kemarin tuh, gue cerita gue kan pas lagi liburan kemarin tuh pas September tuh gue nyari kerja freelance gitu, dapet gue orang ke Labuan. Nah di Labuan itu gue ketemu tuh orang ahli jaringan, pas banget, nggak pokoknya ahli jaringan, dia kerja di Cisco tapi bagian Cisco analis gitu. Wah kata gue, kesempatan tuh gue gali dia nyalain ininya Cisco produk dia nih, Pin coba lu kembangin nih tunneling di SD-WAN kan, dia bilang bayar iya SD-WAN, gue bilang, gue pikir anjir kalau SD-WAN itu setahu gue sih emang nggak gratis, gue bilang kan. Gue juga mainan SD kan, salah SD-WAN, SD Access. Iya itu gue bayar mahal. Ini gue tahu, makanya kalau nggak di suatu institusi itu gue nggak bisa analisis dong, gue bilang kan, kata dosen gue kan, coba lu explore yang bisa lu analisis di tempat PKL kan. Nah kalau untuk SD-WAN karena tempat PKL gue nggak bulan itu, ya mau gak mau gue nggak bisa dong, gue bilang. Nah gue pikir kan dia nyariin tuh kayak ke arah tunneling gitu, kayak searah saingannya VPN gitu loh, pengembangan dari VPN gitu dia. Nah gue pikir kayaknya nggak bisa masuk deh di punya gue, karena kan instansi gue itu kan dia nggak mau rugi bandar kan, apalagi kan instansi pemerintah kan duitnya harus teliti banget kan, apalagi militer kan. Wah setelah koreksi dikit aja bisa gawat, gue bilang. Ya udah gue nyari aman aja kan, web server ditolak, kurang ajar. Nah ini berarti ini aja kali ini ya. Jadi contohnya kan ini teman gue nih, teman dekat gue juga nih, tapi dia lebih udah duluan gue lulusnya, sekarang udah lulus, baru lulus. Ya lu ambil contoh dia aja, cuma kan yang lu bandingin bukan virtual hypervisor, ini tuh masuknya hypervisor tau. Benar maksudnya. Nah hypervisor ini kan. Nah lu bukan hypervisor tapi melainkan kontainer. Nah, lalu berarti gue di sini judulnya kayak analisis perbandingan antara ini kali ya, Docker tadi ya, Docker sama Podman. Ya, Podman. Tapi yang gue angkat di sini, kayak si Dockernya gitu, lebih ke arah Dockernya gitu, ya nggak sih? Ya, udah gitu aja lah. Aman lah, pasti masa ditolak juga dosennya. Ya ditolak, ya kalau ditolak dulu lah dosennya kurang ajar. Maunya gimana sih? Gue pas gue bilang ke dosen gue kan, dia bilang kan, nanya kan, lu PKL di mana? Gue bilang, dia bilang 5 besar Pak. Wah anjing, dia langsung mikir, bentar deh, saya mikir dulu.
Waduh kata gue kacau, kata gue udah bilang mikir dulu tuh udah sesuatu yang wah gitu, gue bilang wah ini kacau nih. Bukannya mengentengkan, kayaknya rada-rada disulitkan gue kayak ini karena dia kan bilang bentar ya saya mikir dulu, gue bilang waduh fuck kata gue, kok bisa mikir dulu kayak gitu kan, maksud gue bisa kalau tempat biasa kan nggak mikir dulu kan, dia bilang bisa gitu. Wah ini kalau dipikir-pikir dulu kan kayak mikirnya lebih, dia balasnya 1 jam kemudian baru balas, begini aja Pin, lu boleh ngangkat itu tapi tambahin keamanannya gitu, bilang. Enggak, itu aja aman kok. Oke, berarti aman ya. Jadi contohnya ke perbandingan ini ya, analisis perbandingan antara Docker sama Podman kali ya. Jadi kayak gue deploy-nya itu pakai Docker, tapi gue kayak ngasih sedikit Podman gimana gitu. Ya. Itu ya mungkin ya. Ya, semoga mencerahkan ya. Oke, alhamdulillah mencerahkan banget. Gue tadi tuh gue udah mulai putus asa kan. Oh ini kali kabarin gue kan, gue kalau lu nggak kabarin gue mau ngerjain ini apa web apps-nya gitu kan. Gue bilang gue mau lanjutin web apps teman gue yang di Mabesat itu karena gue gak ada bahan. Terus lu akhirnya ada waktu kan. Oh alhamdulillah banget nih bisa gue kerjain. Kalau nggak gue main-mainin ini doang apa web aplikasi. Gue udah bisa tuh mainin aplikasi apa Django. Kata gue ini kan bukan passion gue bilang gitu. Ya udah. Oke, Pak Ali, makasih banyak ya waktunya Mas Ali. Sama-sama. Ya. Ya. Kurang udah maaf. Ya. Oke, terima kasih. Ntar kapan-kapan saya kasih itu lagi deh. Main kongko bareng lah. Saya kan biasa di ini sih merenungnya di mana? Di Kopinako biasanya, kalau nggak di mana sih? Oh iya, ajak gue lah Kopinako. Oke. Boleh. Ya. Gua ada waktu di hari Senin kok. Ya. Terima kasih ya Pak Ali ya. Ya, Assalamualaikum.